bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. And anybody home? Siapa yang tahu lagu ini? Iya, benar sekali. Lagu itu dinyanyikan oleh Whitney Houston. Oke, hari ini Madam Suki akan menceritakan sedikit dari kehidupan Whitney Houston yang benar-benar dramatik. Whitney Houston ini ternyata dia tidak memiliki alis gitu. Loh, kok bisa? Ya, jadi dia itu juga tidak memiliki banyak gigi yang tersisa. Jadi pas kematian Whitney Houston ini ada 11 giginya yang terlepas ya. Jadi wajahnya itu bagaikan sebuah gambar yang kejam begitu. Tapi kamu harus mengetahui keseluruhan dari ceritanya. Jadi ini adalah sebuah cerita dari kehancuran seorang Whitney Houston ya. Jadi dia ini kan di atas panggung, tubuhnya ini benar-benar seperti apa ya? Seperti sesuatu yang benar-benar great begitu ya. Tapi siapa yang tahu tentang kehidupan sebenarnya dia gitu. Jadi pasti kalian tahu bahwa Whitney ini adalah seorang artis yang terkenal ya. Dan bahkan dia ini menaklukkan dunia dengan suaranya, ya kan? Aku pikir nggak ada orang yang seperti dia. Dia adalah seorang legend dan dia adalah seorang yang tidak tergantikan. Ya, itu adalah Whitney Houston. Tapi siapa yang menyangka bahwa kematian dari Whitney Houston ini begitu tragis, ya? Karena dia harus menyembunyikan diri dari dunia. Why? Ya. Jadi dikatakan bahwa kematian Whitney Houston ini atau kejatuhan dia ini dimulai dari seorang laki-laki yang bernama Bobby Brown gitu. Ketika ia harus kecanduan dan menghancurkan kehidupan seorang Whitney Houston ya. Whitney telah menaklukkan dunia dengan nyanyiannya. Namun ia menyembunyikan kenyataan yang begitu buruk yang membuat dia sangat terpuruk, yang membawanya sedikit demi sedikit pada tragedi yang sebenarnya. Sang penyanyi benar-benar seperti habis gitu ya. Dan seperti yang tadi aku bilang bahwa dia adalah seorang legenda yang hidup. Bagaimanapun bertahun-tahun masa mudanya telah berlalu ya. Dan kesehatan seorang Whitney Houston sangat menurun. Barangkali kalian melihat hari-hari atau masa-masa terakhir dia ya, terus banget, tidak terurus, dan benar-benar dia ketahuan banget kalau dia adalah seorang pecandu narkoba begitu ya. Whitney saat itu menikah dengan seorang laki-laki dan mereka memang menghabiskan seluruh kehidupannya itu ke klub-klub malam, ke pesta-pesta yang sepertinya tidak pernah berakhir ya. Terus dari pesta-pesta itulah dia dan suaminya Bobby Brown itu menggunakan berbagai narkoboy yang berlebihan. Bagaimanapun tubuhnya si Whitney ini, dia tidak bisa menahan dari berbagai jenis narkotika begitu. Yang tadinya merupakan sebuah hiburan berubah menjadi kejahatan. Apa yang dimaksud kejahatan di sini? Jadi dia tidak bisa lagi melepaskan diri dari zat-zat kimia terlarang tersebut. Ia bahkan membutuhkan zat-zat terlarang itu di berbagai konser yang dia lakukan gitu. Diagnosis yang mengkhawatirkan itu datang dan dokter membawa sebuah kabar yang sangat tidak mengenakan. Sang penyanyi memiliki masalah yang serius pada pernafasan. Kemudian dia semakin terlihat jelas menggunakan narkotika tersebut di berbagai konser dia. Dan dokter pun memberikan dia saran bahwa dia harus menghentikan kebiasaan buruknya itu, di mana dia harus menghentikan sama sekali kegiatan
menggunakan zat-zat terlarang tersebut. Tetapi Whitney Houston, dia tidak bisa untuk menghentikan. Inilah yang disebut dengan sebuah kejahatan. Kejahatan itu tidak hanya kita lakukan kepada orang lain, tetapi kejahatan itu pun bisa kita lakukan kepada diri kita sendiri. Dokter mengatakan bahwa Whitney ini mempunyai masalah jantung yang serius. Pun kemudian bercerai dengan suaminya, Bobby Brown ini pada tahun sekitar 2007, something like that ya. Ini udah lama banget ya. Dan itulah yang membuat narkoba itu membuat aliran tubuhnya tidak normal lagi ya. Itulah kenapa jantungnya kemudian bermasalah dan dia tidak bisa mundur lagi. Dan dia pun direkomendasikan untuk menjalani berbagai rehabilitasi oleh dokter ya. Dan dia dinyatakan ketergantungan untuk selamanya. Kasihan ya. Jadi meskipun Whitney tidak mengabaikan, tapi ini kemudian membawa dia ke tingkat yang lebih tinggi lagi, begitu. Jadi bahaya ya ketika kita ini ketergantungan akan sesuatu. Ketergantungan itu tidak hanya kepada sesuatu barang, narkoboy, atau zat-zat kimia, something like this, tapi juga kecanduan kepada seseorang. Itu pun akan membuat dampak dalam kehidupan kita yang sangat serius ya. Dan seperti yang tadi aku bilang, karena dia ketergantungan sekali, dia tidak bisa mempertahankan perkawinannya ya. Jadi benar bahwa dia kemudian bercerai pada tahun 2007. Kemudian opini publik mengatakan bahwa Whitney Houston benar-benar kecanduan dan dia sama sekali tidak bisa untuk bertahan begitu. Dan tentu saja dalam hal ini dia pun ingin menutup sebagai seorang yang mempunyai nama besar. Tentulah Whitney Houston juga ingin semua orang menutup kebiasaan jeleknya sebagai seorang pecandu begitu. Dan kemudian ia pun berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa dirinya masih eksis, dirinya masih diterima oleh dunia begitu ya. Jadi sebagai seorang yang mempunyai ketenaran itu sangat tidak mudah ketika mereka itu jatuh begitu ya. Bagaimanapun ia memiliki harga yang terlalu mahal sebagai seorang yang sangat-sangat terkenal begitu. Akhirnya apa yang terjadi dengan dia? Dia pun berusaha untuk tampil di publik, membuktikan bahwa dia masih mempunyai penampilan-penampilan yang luar biasa, penampilan-penampilan yang spektakuler. Dia masih mempunyai suara emas yang masih digilai oleh banyak orang begitu ya. Jadi kemudian inilah yang terjadi dengan seorang Whitney Houston. Dia benar-benar ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang bintang begitu ya. Dan dia pun merencanakan popularitasnya untuk berkarir kembali. Dia ingin bernyanyi lagi ya. Dan dia ingin menggait simpati ya kan. Kemudian dia pun kembali tampil sebagai seorang penyanyi. Dan dia memang dalam penampilan Whitney Houston yang terakhir pertontonkan penampilannya itu yang spektakuler memang ya. Tetapi dalam kehadiran dia itu, dalam momentum dia itu ada beberapa hal yang dia lakukan seperti membalikan tubuhnya, dan kemudian ada sesuatu yang sebenarnya dia tidak pernah lakukan dulunya gitu ya kan. Tetapi beberapa orang mengkhawatirkan tentang kesehatan Whitney Houston ini memang begitu. Jadi para penggemarnya mulai memperhatikan gerak-geriknya dan bagaimana ia kesulitan bernapas, dan beberapa orang mengatakan bahwa Whitney Houston ini memang mengalami sebuah kelelahan begitu. Ya, berbagai rumor tentang dirinya kembali beredar, mereka meragukan bahwa dia telah pulih begitu. Dan gerakan-gerakan yang tidak biasa kemudian seperti membalikkan badannya di depan ribuan orang di konser-konsernya ya. Dan dia tidak lagi mendapatkan udara segar begitu. Dan dia dituding mengonsumsi narkoboy di atas panggung. Dari belakang kepalanya dia seperti kayak menggerak-gerakkan kepalanya, atau beberapa kali dia seperti kayak memegang dadanya dan kemudian mengangkat wajahnya. Seperti dia memegang mic dan kemudian dia menundukkan kepalanya. Sepertinya dia ingin menghirup udara segar dari hidungnya, tetapi dia begitu kesulitan.
Dan telah tiba untuk penampilan barunya, yaitu di sebuah pesta pre-Grammy. Whitney memukau para penonton dan dia bernyanyi di sana. Memang penampilan terakhirnya itu sangat memukau. Nah, tetapi tidak ada yang pernah membayangkan bahwa itu menjadi tujuan akhirnya. Selesai dari pesta tersebut, ya, tiba-tiba Whitney merasa bahwa dia begitu merasa capek. Ya, setelah itu ia mengatakan kepada asistennya untuk pergi mandi, dan dia mengatakan pada asistennya bahwa dia mengalami sakit tenggorokan. Ya, setelah ia memasuki kamar mandi, meskipun Whitney pada saat itu sangat lama sekali menghabiskan banyak waktu di kamar mandi, kemudian asistennya itu mencoba untuk bertanya, "Are you okay?" like that ya. Dan Whitney tidak pernah menjawab ketika dia berada di kamar mandi itu. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Dan kemudian ketika asistennya itu merasa kebingungan, dia pun menyuruh atau meminta tolong beberapa orang untuk mendobrak pintu kamar mandi tersebut, dan di sana Whitney Houston tergeletak dan tidak bernafas lagi. Dan kemudian mereka menemukan Whitney Houston terbaring di kamar mandi, dan di sana dia tidak lagi bernafas. Dan sepertinya dokter melihat atau mendeteksi bahwa sebelum dia meninggal, Whitney Houston ini mengalami demam sangat tinggi, sangat menyedihkan ketika ajal menjemput Whitney Houston, bahwa kulitnya mengelupas. Wow. Terus mereka mencoba menghidupkan kembali dengan mesin, dengan beberapa oksigen, dan itu sudah terlambat, begitu ya. Dan di sana mereka menemukan kebenaran yang pahit dari seorang Whitney Houston. Dan ternyata Whitney Houston ini tidak memiliki alis, dan ia memiliki bekas luka di dadanya akibat implan yang pernah dia pakai. Jadi Whitney Houston ini ternyata dia mempunyai payudara yang diimplan gitu ya, dan itu menimbulkan luka ya, lukanya serius. Dan dia juga menggunakan wig yang dijahit dengan rambutnya. Oke, kalau kalian melihat penampilan Madam Suki juga seringkali Madam Suki memakai wig seperti ini ya, tetapi itu tidak dijahit ya, tidak dijahit di rambutnya. Tapi Whitney Houston berbeda, wignya itu harus dijahit di rambut begitu ya. Dan ketika mereka memeriksa wajah Whitney Houston, mereka menemukan bahwa dia kehilangan 11 giginya, dan dia menggunakan gigi palsu untuk menyembunyikan dan mempertahankan senyum indah yang menjadi ciri khasnya. Dan itu semua adalah topeng yang menyedihkan. Dan beberapa netizen mengomentari bahwa gigi itu terlepas, gigi-gigi dari Whitney Houston itu terlepas karena gigi-gigi tersebut tidak bisa menyanggah lagi. Itu seriusnya dia mengkonsumsi narkoboy. Oke. Kisah yang menyedihkan dari seorang Whitney Houston. Kehidupan dari seorang Whitney Houston ini ada kemiripan dengan kehidupan kalian, di mana banyak orang atau beberapa orang yang kamu sayangi meninggalkan dirimu. Tidak seorang pun dapat mengerti kamu, sedangkan kamu sudah memberikan semua hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Kamu sudah mengerti semua orang, tetapi kamu ditinggalkan, dan semua orang sepertinya tidak mengerti kamu. Ataukah kamu adalah seorang sensitif, begitu sensitifnya kamu mengerti, atau kamu adalah seorang yang spesial, kamu sensitif dengan banyak hal, kamu sudah berubah, kamu sudah banyak memberikan waktumu, uangmu, dan energi kamu, tetapi nggak ada orang yang sepeka kamu. Dengarkan aku bisa membantu kamu. Aku bisa membantu masalahmu. Kamu tidak sendirian, ya. Kamu bisa menelponku, aku akan menolong kamu. Dan aku adalah seorang penyembuh. Dan aku adalah seorang yang bisa menolong seseorang dari situasi-situasi yang paling sulit. Karena itu adalah pekerjaanku. Kalau kamu pengen tahu aku, silakan aja buka di website aku www.madamsuki.com.
dan ikuti program paket cahaya. Karena di program paket cahaya ini aku benar-benar serius untuk menolong kehidupan kamu. Mungkin kamu tinggal di luar negeri seperti aku, dan aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Kamu tidak mempunyai hubungan yang baik dengan pasangan kamu, dengan lingkungan kamu. Kamu merasa benar-benar sangat sendirian. Kamu benar-benar membutuhkan orang yang tepat untuk menolong kehidupan kamu. Jangan ragu untuk datang kepadaku, hubungi aku, telepon aku, dan aku akan menolong kamu. Karena kehidupan ini sangat complicated, dan jika kamu membutuhkan pertolongan, jangan ragu untuk datang. Finally, begitu aja. Nanti kita akan lanjutkan dalam video atau cerita yang berbeda.